dahsyat. Kami percaya kami Tuhan punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya hari ini kami sudah dimerdekakan dari segala kutuk dosa, dari segala sakit penyakit, dari segala permasalahan apapun yang sedang kami hadapi. Kami percaya kami punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada itu semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesehatan yang luar biasa untuk datang ke tempat ini, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih karunia-Mu yang selalu melimpah-limpah di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memperkenankan kami, Engkau sudah membenarkan kami, Engkau sudah menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih. Kalau pada hari ini kami datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukan karena ritual semata Tuhan, tapi kami karena rindu untuk bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Karena kami percaya kami akan bertemu Tuhan di tempat ini. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami akan membawa kemerdekaan dan kelegaan yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Mari Bapak berikan kami hati dan telinga seorang murid, sehingga kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu dengan baik, dan boleh kami implementasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa kami percaya kami punya otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu yang luar biasa ini. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk tim Praise and Worship luar biasa, sudah membawa kita ke hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa. Shalom, apa kabar semua? Luar biasa. Belum semua. Shalom, apa kabar semua? Luar biasa. Mari izinkan saya untuk menyapa dulu dengan merdeka. Merdeka. Kita bukan hanya dimerdekakan dari penjajahan Belanda, tapi kita sudah dimerdekakan dari dosa dan kutuk. Amin. Amin. Itu yang lebih penting, itu yang lebih utama. Sebelumnya saya mau terima kasih untuk Bapak Gembala. Terima kasih Pak sudah memperkenankan saya untuk menyampaikan sharing tempat ini. Sungguh kehormatan yang luar biasa Pak Sam, gak disangka. Juga untuk Bapak Tanto dan senior saya Ko Teddy, Pak Wid, thank you. Juga untuk tim doa, Ciliva, thank you, Cemeling, Kalina, Bu Koni yang selalu support saya nih. Ya, terus siapa lagi tim doa? Katimi, mana Katimi? Katimi ada nggak? Oh ada. Thank you buat semua koordinator yang sudah selalu mensupport saya di tempat ini, karena saya sedikit kaget waktu Timi kasih WA. Ko Rudi meneruskan pesan dari Bapak Gembala, bisa gak sharing tempat ini? Wah, itu luar biasa. Karena suatu kehormatan bisa sharing di tempat ini, saudara. Karena saya tahu tempat ini tempat yang luar biasa. Amin. Ada Tuhan di tempat ini. Dan saya langsung cepat-cepat siapin. Wah, serius ini. Ini harus saya siapin dengan matang. Amin. Dan saya percaya pada hari ini saudara akan menerima berkat yang luar biasa. Saya akan hanya melanjutkan dari pembahasan Bapak Gembala yang beberapa minggu yang lalu. Ada yang masih ingat khotbah Bapak Gembala apa? Lupa. Ada yang masih ingat minggu pertama Bapak Gembala khotbah tentang apa? Otoritas orang percaya. Nah, saya akan melanjutkan dari pembahasan Bapak Gembala. Saya akan menambahkan sedikit dan otoritas dan kuasa orang percaya. Ya, kenapa harus tambah kuasa nanti akan saya jelaskan. Saudara perhatikan runtutan dari pertama, pertengahan sampai akhir, karena setiap kata itu berhubungan nantinya sampai akhir khotbah. Ya, saya mau katakan di sini bahwa orang percaya telah diberikan otoritas dan kuasa. Katakan amin. Amin. Masih belum semua nih, kayaknya masih ragu Pak Sam, masih ragu nih, masih ragu. Yuk, orang percaya telah diberikan otoritas dan kuasa. Amin. Ya itu dia. Itu profetik itu nggak gini, profetik nggak boleh diem. Pendeta udah bilang amin, amin. Profetik yes, amin, haleluya, itu profetik namanya. Ya, nah perlu saudara ketahui bahwa sesungguhnya otoritas dan kuasa itu erat kaitannya dengan sebuah ketaatan. Otoritas dan kuasa itu erat hubungannya dengan ketaatan, dan hubungan itu erat hubungannya dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi saya ulang, otoritas dan kuasa erat kaitannya dengan sebuah ketaatan.
dan ketaatan erat hubungannya dengan tuntunan Roh Kudus. Saudara dan saya nggak akan pernah bisa menggunakan otoritas ketika kita hidup di luar otoritas Tuhan. Otoritas dan kuasa itu seperti payung perlindungan. Ketika saudara dan saya ada di luar payung perlindungan, maka otoritas dan kuasa tidak akan bisa bekerja. Ya, dan saudara dan saya tidak akan pernah bisa taat tanpa tuntunan Roh Kudus. Seberapa hebat pun kita mau berusaha untuk taat dalam kekristenan, tanpa tuntunan Roh Kudus nggak bisa. Jadi harus dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, saudara, kuasa dan otoritas harus digunakan dari sudut pandang yang benar. Kuasa dan otoritas harus digunakan dari sudut pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ini perlu dipahami bahwa otoritas dan kuasa diberikan bukan untuk disalahgunakan. Otoritas dan kuasa itu diberikan bukan untuk memenuhi hawa nafsu kita, kedagingan kita, keinginan kita. Akan tetapi kita semua melakukan itu untuk melakukan kehendak Allah. Ya, untuk mendatangkan kebajikan selain bagi diri sendiri maupun bagi orang di sekitar kita, serta tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, otoritas dan kuasa itu diberikan, ada beberapa poin, tapi saya akan hanya satu poin aja ya. Cara pandang yang benar terhadap masalah dan rintangan dan tantangan itu akan membawa kita berjalan dalam kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah berikan. Orang percaya akan melihat sebuah tantangan dan rintangan bukan suatu masalah yang harus kita hindari atau bencana yang harus kita hindari. Justru orang percaya melihat tantangan dan rintangan di hadapannya adalah sebuah kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Katakan amin. Amin. Itu dia. Jadi kita nggak lagi ketika menghadapi masalah, Tuhan gimana ini? Tuhan tolong saya. Enggak, kau sudah punya otoritas. Katakan, aku percaya kuasa kebangkitan Yesus ada di dalamku. Yes, amin. Itu namanya otoritas. Ya, ketika saudara mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus itu seharusnya sudah ada di dalam kita. Setuju ya? Masih ada yang nggak setuju? Setuju. Pak Sam, ini masih banyak yang ini nih Pak Sam. Ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seharusnya kita sudah menerima Roh Kudus. Yes, amin. Amin ya? Amin. Dan kita sudah memiliki otoritas dan kuasa. Nah, yang jadi persoalannya gini, masih banyak orang Kristen yang nggak ngeh. Masih banyak anak-anak Tuhan yang nggak sadar, bahkan dia nggak mempercayai, masa sih, gitu ya. Nah, masih banyak anak-anak Tuhan yang belum mengalami kemaksimalan dari kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kita sesungguhnya. Nah, kenapa saya menggunakan dua frasa ini yang secara bersamaan, kuasa dan otoritas? Bukannya kuasa dan otoritas itu sama, perlu di gini saudara. Seorang anggota polisi ketika dia bertugas untuk menertibkan lalu lintas, dia cukup menggunakan seragam dan rencananya saja. Dia punya otoritas. Ya, dia bisa berhentikan orang ketika orang tersebut melanggar aturan lalu lintas. Dan anggota kepolisian tersebut dilindungi oleh undang-undang Polri. Ya, itu otoritas. Cukup dia pakai seragamnya aja, dia bisa tilang itu orang. Tapi ketika anggota polisi ini mau menghadapi seorang pencuri dan perampok yang membawa senjata tajam, anggota polisi ini nggak cukup pakai seragam doang. Karena gini, ketika si penjahat itu melakukan perlawanan yang bisa membahayakan anggota polisi ini, maka dia butuh yang namanya power, kuasa, yaitu senjata. Dan dia berhak untuk melakukan tindakan tegas terukur kepada seorang perampok itu. Apabila sudah membahayakan nyawa si anggota polisi ini, boleh ditembak di tempat. Dan anggota polisi ini dilindungi oleh undang-undang, otoritas undang-undang kepolisian Republik Indonesia. Jadi, otoritas itu adalah kuasa atau kuasa adalah energi atau power. Kuasa adalah energi atau power atau senjata. Nah, otoritas adalah wewenang untuk menggunakan atau mengaktifkan energi tersebut. Sampai di sini sudah paham ya? Masih nangkep ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, itu sebabnya otoritas dan kuasa itu nggak bisa dipisahkan. Otoritas dan kuasa itu seperti dua sisi mata uang. Kalau saya punya uang selembar 100.000, tapi yang satunya gambar, yang satunya blank, gitu ya.
Maka saya nggak akan pernah bisa belanja di Indomaret, nggak bisa. Maka uang tersebut tidak akan berlaku. Ya, kuasa dan otoritas seperti dua sisi mata uang. Itu sebabnya otoritas tanpa kuasa mandul. Otoritas tanpa kuasa mandul. Begitupun sebaliknya, kuasa tanpa otoritas tidak akan bekerja maksimal. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara, itu semua kedua-duanya nih, otoritas dan kuasa sudah diberikan kepada kita Amin. secara cuma-cuma. Masih bingung ya? Itu dua-duanya udah diberikan kepada kita cuma-cuma. Tapi gini yang jadi masalahnya, sesuatu yang diberikan kepada kita cuma-cuma itu tidak akan pernah kita bisa miliki dan kita mengaksesnya kalau kita punya keraguan-raguan untuk mengambilnya. Iya. Ketika kita punya keraguan-raguan atau bahkan lebih parah gini, ketidakpercayaan, maka kita nggak akan pernah bisa mengakses itu. Contoh, saya kasih ilustrasi. Saya beli handphone, gitu ya. Lalu saya telepon Kak Timi, saya beli handphone iPhone berapa sekarang? Yang tertinggi apa? iPhone 17, atau berapa? Saya beli handphone yang tertinggi versinya, gitu ya. Buat Kak Timi, saya telepon. Kak Timi ambil dari toko A. Itu buat Kak Timi. Ya, amin gitu Kak Timi. Nah, ketika Kak Timi bilang begini, masa sih Pak Rudi beli saya handphone? Saya siapa? Saya kan bukan siapa-siapa, kok tiba-tiba ngasih gratis sama saya secara cuma-cuma. Ah, Pak Rudi bohong nih. Lalu Kak Timi nggak pernah ambil handphone itu ke toko. Kak Timi bisa punya handphone nggak? Tidak. Itu dia yang jadi masalahnya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen. Kita sudah diberikan kedua-duanya. Tapi kadang kita bertanya, masa sih Tuhan saya siapa? Saya orang yang gak layak. Dengar saudara, kita mau berusaha untuk layak di hadapan Tuhan, gak bisa. Ya. Tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, kita tidak bisa layak di hadapan Tuhan. Hanya anugerah Tuhan yang melayakkan kita. Amin. Hanya darah Yesus yang sudah melayakkan kita. Itu Amin. dia, harus Amin. dipegang teguh. Amin. Karena darah Yesus yang melayakkan kita, kita menjalani kekristenan dengan ketaatan, dengan kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Itu ya, itu penting untuk kita pegang. Dan ini harus mengakar dalam kerangka berpikir kita, Pak Bu. Karena ketika mengakar dalam kerangka berpikir kita akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Kita akan selalu dimerdekakan dari segala apapun juga. Yes. Amin. Karena iblis selalu pakai intimidasi, pakai ayat, Pak Bu. Itu dia masalahnya. Ya, ayat itu selalu diputar balik gitu. Di kotak-katik diputar balik gitu. Boleh mengeluh, siapa bilang boleh mengeluh? Mengeluh adalah nyanyian pujian buat iblis. Orang percaya yang sudah dalam kasih karunia tidak akan pernah mengeluh. Amin. Itu nyanyian pujian tuh. Tapi kan Daud bisa mengeluh. Daud mengeluh karena kesalahannya. Dia lagi flying victim sama Tuhan. Paulus gak pernah mengeluh. Bahkan waktu di dalam penjara pun Paulus cuma nyanyi. Paulus nyanyi, terjadi mujizat, penjaranya terbuka. Paulus gak mau dimakan binatang buas, karam kapal, kelaparan. Dia cuma nyanyi, dia nyembah Tuhan. Karena dia percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada itu semua. Amin. Amin. Nah, tadi saya bilang bahwa otoritas dan kuasa itu dua hal yang berbeda. Dasarnya di mana, Ko Rudi? Dasarnya di Yohanes 1 ayat 12. Yuk kita lihat sama-sama. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberi oleh Yesus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Nah, saudara perhatikan kalimat kuasa di sini itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata ekosia. Ya, saudara tahu ya, ekosia. Nah, ekosia itu lebih memiliki pengertian kepada ini, kepada otoritas, bukan kuasa. Kuasa di sini itu lebih tepatnya ekosia itu otoritas. Nah, jadi pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tentunya harus diselam, ya, sesuai dengan doktrin kita. Nah, kita diberi otoritas tuh, Pak Bu, untuk menjadi anak Allah. Itu baru otoritasnya. Kita diberi jubah yang baru, gitu ya. Nah, kalau saya boleh pinjam kata-kata Ko Teddy, jadi manusia baru, itu dia. Amin.
Ya, diberi jubah yang baru. Nah, itu baru otoritas. Terus kuasanya kapan, Ko Rudi? Nah, kuasanya diberikan kepada kita di Kisah Rasul 1 ayat 8, Pak Bu. Kuasa diberikan kepada kita ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8, saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa, bukan kalau sebetulnya, Pak Bu. Kalau ketika kita menggunakan kata kalau, ini probabilitas 50-50. Jadi ada kemungkinan kita nggak terima. Gitu ya. Jadi gini lebih tepatnya. Ketika kamu akan menerima kuasa pada saat atau ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menerima saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara perhatikan kalimat kuasa di sini itu berbeda dengan Yohanes 1 ayat 12 tadi. Di sini kuasa itu menggunakan kata dunamis atau dunamin, ya, atau dinamos, berbeda ya. Tapi LAI menerjemahkan kuasa. Nah, ini yang disebut dengan powernya, kuasanya, senjatanya. Nah, jadi otoritas dan kuasa itu dua hal yang berbeda. Namun saya mau kasih tahu buat saudara begini, kedua-duanya itu sudah diberikan kepada kita. Kapan diberikannya? Pada saat kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis, lalu kita menerima Roh Kudus. Kedua-duanya sudah. Jadi jubahnya sudah dikasih, ya, berikut senjatanya sudah Tuhan kasih juga. Cara menggunakannya Tuhan udah kasih juga. Ada di mana? Alkitab. Itu sebabnya saya selalu mengajak untuk kepada semua orang, yuk baca Alkitab. Jangan dengar Tuhan dari kata orang, bahaya. Ya, ini orang Kristen selalu begini, dengar Tuhan tuh dari kata orang. Kata siapa? Kata pendeta A, Korudi. Baca firman. Baca Alkitab wajib nggak? Wajib baca Alkitab. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita tahu dari mana pribadi Yesus. Kita tahu dari mana tentang hal-hal yang luar biasa. Karena saya selalu mengajak, yuk mari baca Alkitab. Itu sebagai cara untuk menggunakannya, ada semua di Alkitab. Jadi jubahnya sudah dikasih, senjatanya udah dikasih, gitu ya. Semuanya sudah dikasih. Sekarang kita tinggal menggunakannya. Berarti gini saudara, seharusnya saudara dan saya sekarang sudah menerima otoritas dan kuasa Roh Kudus dan bisa menggunakan itu dong. Seharusnya. Ya, setuju ya? Seperti setuju ya? Seharusnya saudara dan saya sudah bisa menerima dan menggunakan itu. Tapi mengapa? Pertanyaannya begini, mengapa banyak orang percaya yang belum mengalami kemaksimalan akan otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah berikan? This is the problem. Ini masalahnya. Ya, masih banyak anak-anak Tuhan yang kayaknya ada yang menghalangi otoritas dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup orang percaya. Nah, ada beberapa faktor yang menghalangi kuasa dan otoritas Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tapi dalam kesempatan kali ini saya nggak akan bahas banyak faktor. Saya akan bahas, pagi hari ini kita akan bahas satu faktor aja. Yang salah satu faktor yang menghalangi otoritas dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa. Ini ayat hafalan kita dan kita senang banget sama ayat ini. Setuju ya? Kita selalu senang, bersukacitalah senantiasa. Ini untuk membuat diri kita semangat gitu ya. Ayat 17 ya. Tetaplah berdoa, dan ayat ini juga sangat familiar di telinga kita. Saya pernah bikin paper tentang satu ayat ini, bahwa ayat ini ayat terpendek tapi punya makna yang luar biasa. Dahsyat banget ini ayat, ya. Dan ayat ke-18-nya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita lebih sering dengar lagi ayat ini, bahkan sering dipajang di status media sosial kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, jadi perihal bersukacita, perihal berdoa, perihal mengucap syukur, itu sudah sering kita dengar dan familiar, dan kita mempercayainya dan berupaya untuk menghidupi ini semua. Setuju ya? Ya. Bahkan dibikin lagu ya. Bersukacita selalu, dibikin lagu ya. Iya. Nah, tapi yang jadi masalah gini Pak Bu, kita lupa ayat 19-nya. Yuk kita buka ayat 19. Ini dia. Kita seringkali mengabaikan ayat 19-nya Pak Bu. Ini poinnya, ini yang menarik. Ternyata selama ini kita hanya berfokus kepada ayat 16, 17, dan 18 saja. Kita mengabaikan ayat 19-nya dan kita jarang menyuarakan ini. Janganlah padamkan roh.
Nah, Rasul Paulus menulis ayat ini kepada jemaat di Tesalonika itu bukan untuk kata-kata penghibur atau kata-kata pesan moral atau sekedar pelengkap rohani, enggak Pak Bu. Paulus menulis ayat ini untuk jemaat di Tesalonika itu gini, untuk sebuah peringatan. Artinya sesuatu yang diperingatkan itu penting kan? Iya. Setuju ya? Sesuatu yang diperingatkan berarti penting. Nah, ketika Paulus bilang gini, janganlah padamkan roh, berarti ada sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami, Pak Bu. Ya? Nah, pagi hari ini saya rindu mengajak saudara semua untuk merenungkan ini. Tadi pertanyaannya, mengapa banyak orang percaya yang belum mengalami kemaksimalan akan otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Di sini letak permasalahannya, persoalannya adalah gini. Salah satu faktor yang menyebabkan otoritas dan kuasa itu nggak bekerja secara maksimal, itu adalah gini. Tanpa kita sadar, kita sedang memadamkan roh, Pak. This problem. Ini penting. Pada waktu kita memadamkan roh, betul memang Roh Kudus nggak pernah keluar dari kita, Pak Bu. Roh Kudus tetap ada. Roh Kudus nggak keluar masuk gitu ya. Pada saat kita memadamkan roh, dia nggak check out dari kita langsung gitu ya. Pergi, mencolok ke Pak Tanto, mencolok ke Pak Syam, mencolok ke Koordinator. Nggak begitu, dia tetap ada. Pada saat kita memadamkan roh, Roh Kudus tetap ada. Dia bukan teh celup. 2014 saya pernah bikin materi khotbah. Ya, Roh Kudus bukan teh celup. Wah, saya diserang habis-habisan. Wah, kalau disesat, kalau di hipergrace. Bukan, saya bukan hipergrace. Saya beraktif gitu. Roh Kudus itu bukan teh celup, Pak Bu. Dia yang bisa keluar masuk. Enggak, dia tetap ada. Saudara dengar baik ini. Yang jadi persoalannya adalah ketika kita memadamkan roh, ya, bukan Roh Kudusnya itu pergi kemana atau Roh Kudus ada di mana. Yang jadi persoalannya gini, ketika saudara dan saya memadamkan roh, maka kehadiran Roh Kudus tidak lagi menjadi aktif, melainkan pasif. Nangkep ya? Saya ulang ya. Saya ulang, biar ini masuk. Pada saat kita memadamkan roh, Roh Kudus, pertanyaan gini, Roh Kudus kemana? Pergi kemana? Enggak kemana-mana, dia ada. Yang jadi persoalannya adalah gini, Roh Kudus perannya tidak lagi menjadi aktif. Dia pasif. Nah, ketika Roh Kudus yang di dalam kita menjadi pasif, itu artinya seperti tidak ada kan Pak Bu? Iya. Setuju ya? Berarti Roh Kudus seperti tidak ada. Nah, saudara tahu, saudara sadar kebenarannya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita orang percaya. Tapi kalau saudara perhatikan, kok sepertinya nggak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Karena ternyata tanpa kita sadar, orang tersebut telah atau sedang memadamkan roh. Ini dia masalahnya. Nah, saya masuk dalam inti khotbah saya yang tadi baru preambul, pembukaan. Pusat preambulnya panjang banget. Ada 2 poin penting yang hari ini saya mau bagikan buat saudara yang sebenarnya 2 poin ini umum, sering dikhotbahkan, saudara mungkin sering dengar juga ya, umum sekali, tapi penting sekali untuk saya ingatkan kembali karena gini, saya berdoa kebenaran ini boleh menjadi bekal untuk kita semua dalam nama Yesus. Saya berdoa kebenaran ini boleh membekali kita karena gini, kehidupan semakin ke depan bukan semakin mudah Pak Bu. Kita butuh ini. Kita butuh ini. Ya, nah kenapa ini menjadi sangat penting? Karena gini, ketika saudara dan saya tidak memadamkan roh, maka hal yang akan terjadi gini, saya percaya banget semua jemaat di gereja ini akan menjadi Kristen yang luar biasa. Amin. Bukan yang biasa-biasa. Ketika roh itu tetap menyala-nyala, tetap berkobar-kobar, dia gak padam, kita akan menjadi jemaat yang luar biasa. Amin. Nah, Paulus tadi bilang gini, janganlah padamkan roh. Pertanyaannya, kapan Roh Kudus kita memadamkan roh? Jangan padamkan roh. Lalu ditanya, kapan kita memadamkan roh? Poin yang pertama, kita memadamkan roh di saat kita memiliki keraguan-raguan. Atau sikap skeptisme. Atau yang lebih parahnya lagi, kalau bahasa saya ini, ketidakpercayaan. Nah, ketidakpercayaan tanpa kita sadari di mana itu sedang mendukakan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus. Iya. Tanpa kita sadari. Mungkin saudara berkata sama saya, "Ko Rudi, saya orang percaya. Saya udah dibaptis, saya Kristen." Wah, Ko Rudi ini gimana sih menghakimi nih? Tenang, sabar. Jangan emosi dulu, tarik nafas dalam-dalam. Udah, keluarin dari bawah.
Siap ya? Siap dengan selanjutnya ya? Karena ini agak sedikit. Mungkin orang berkata, saya orang percaya kok Rudi. Gitu. Markus 6 ayat 5. Markus 6 ayat yang kelima dikatakan, Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Waktu saya membaca ayat ini, ada sesuatu yang janggal, saudara. Ada sesuatu yang aneh. Yesus itu terkenal dengan pembuat mujizat, setuju ya? Setuju ya? Yesus itu terkenal dengan pembuat mujizat. Reputasinya sebagai pembuat mujizat tidak diragukan lagi. Dimanapun dia berada, di Betania, di Yerusalem, di Galilea, dimanapun dia berada, dia selalu melakukan tanda-tanda mujizat. Itu nggak diragukan lagi. Tapi anehnya, yang jadi masalah, kenapa di kampung halamannya sendiri justru Yesus nggak bisa melakukan mujizat? Satu mujizat pun enggak. Satu tanda mujizat pun nggak bisa Yesus lakukan. Nah, penyebabnya ada di dalam Markus 6 ayat 6a-nya. Yuk lanjut, ayat 6a-nya. Nah, ternyata penyebabnya bukan karena Yesus kehilangan mujizat, Yesus kehilangan kuasa, kuasanya berubah, kuasanya bergeser gitu, makanya tidak ada lagi kuasa. Penyebabnya adalah ini, Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Berarti sebetulnya Yesus mau mengadakan mujizat, tapi karena ketidakadanya iman di dalam hidup mereka, maka hal itu tidak pernah terjadi dalam hidup mereka. Yesus rindu sebetulnya untuk mengadakan tanda mujizat, karena keraguan-raguan sifat skeptismenya mereka, bahkan tidak percaya. Mereka tidak mendapatkan itu semua. Nah, tadi saya katakan bahwa ketidakpercayaan itu sebetulnya sedang memadamkan roh. Ya, tadi saya bilang ya, ketidakpercayaan itu sebetulnya sedang memadamkan roh. Nah, tanpa kita sadari, mungkin saudara berkata gini, saya orang percaya kok Rudi. Saya udah ikut semua aktivitas rohani, saya ikut berdoa, saya ikut begini, saya ikut begitu, saya ikut pelayanan. Saya orang percaya kok Rudi. Ya, ini buktinya saya percaya. Saudara, dengar baik ini. Mungkin kita mempercayai Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab, tapi kadang kita lupa mempercayai Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Waktu kita membaca Alkitab, kita melihat pekerjaan Yesus yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Kita percaya, kita sungguh percaya. Tapi kadang kita nggak bisa mempercayai kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Bukankah Roh Kudus itu juga pribadi Allah Tritunggal? Dia pribadi Allah loh. Dia juga pribadi Tuhan. Nah, yang jadi masalahnya gini, coba, yuk mari kita renungkan kembali. Kadang kita hanya mempercayai Allah Bapa, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tapi kita nggak mempercayai pribadi Roh Kudus yang selalu ada di dalam hidup kita. Seolah-olah Roh Kudus itu seperti yang nggak ada dalam hidup kita. Dan kita harus melakukan ritual-ritual dulu yang lain supaya kita menerima Roh Kudus. Kan tadi udah saya bilang awalnya, saudara Saudara nggak perlu lagi melakukan ritual yang aneh-aneh. Jadi, tapi saya udah bikin dosa, kalau di Roh Kudus udah pergi. Enggak, dia nggak pergi. Tapi peran Roh Kudus tidak lagi menjadi aktif, melainkan pasif. Ya? Nah, kadang fokus kita itu pada keterbatasan kita, pada kekurangan kita. Sehingga kita lupa pada akhirnya ketidakterbatasan Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena kita terlalu fokus dalam keterbatasan kita. Kita merasa kekurangan. Sehingga kita lupa bahwa Roh Kudus tidak punya keterbatasan. Amin. Nah, kita selalu menjalani kehidupan yang tanpa sadar sedang meremehkan kemampuan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang tanpa sadar kita meremehkan, padahal dia selalu ada untuk menjadi penolong dalam hidup kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Dia selalu hadir. Dia mengadakan perbedaan untuk kita. Itu sebabnya jangan bilang kita sama dengan agama lain. Tuhan kita sama, satu. Enggak, beda. Beda, Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan bilang Tuhan kita sama, agama semua sama. Tidak. Yesus datang bukan bawa agama, dia bawa dirinya sendiri untuk kita. Dia bawa dirinya sendiri untuk kita. Yesus gak perlu bikin agama. Agama satu legalisme yang membuat kita terbelenggu dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Itu. Ketika kita hidup di bawah legalisme, yaitu agama.
Nah, ironis sekali, sungguh sangat ironis ketika kita mempercayai Allah Bapa, mempercayai Tuhan Yesus, tapi kita kurang mempercayai kemampuan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Nah, jangan heran kemudian ketika kita melihat ketidakpercayaan kita itu membuat kemampuan Roh Kudus itu tidak menjadi maksimal dalam hidup kita. Jangan heran sekarang ketika kita mengalami, kok kayaknya susah banget ya Guru dia. Gitu. Kita kadang secara nggak sadar kita lupa. Kita nggak ngeh bahwa ada Roh Kudus dalam kita. Kita hanya terfokus kepada hal-hal yang lain. Nah, Roma 8 ayat 10. Roma 8 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Saudara perhatikan ini betapa begitu dahsyatnya sosok Roh Kudus itu luar biasa. Roma 8 ayat 10 saya katakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, jadi Kristus ada dalam kita ya. Nah, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Ayat 11-nya dikatakan, dan jika roh Kudus, roh dia itu Roh Kudus saudara, dan jika Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, wow luar biasa, maka Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Wow. Saudara bayangkan, ternyata Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh itu juga yang sama sedang diam di dalam saudara dan saya. Amin. Masih banyak yang ragu. Roh yang begitu dahsyat yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang sama itu juga sedang diam di dalam diri saudara dan saya. Amin. Itu dia. Itu dia. Itu sebabnya saya mau mengajak saudara, yuk mengingatkan kembali, percayai kemampuan Sang Penolong Agung, yaitu Roh Kudus. Wow, luar biasa saudara. Mungkin saudara berkata gini, ya tapi kok Rudi kenyataannya sakit penyakit saya ini ribet, masalah saya ini ribet, susah. Saya punya sakit penyakit, permasalahannya nggak bisa. Betul, itu faktanya. Saudara, saya mau ingatkan, kita nggak bisa menghilangkan fakta. Kalau kita menghilangkan fakta, kita akan masuk dalam Kristen delusi. Fakta betul bilang kamu sedang mengalami sakit penyakit. Fakta bilang kamu mengalami masalah. Fakta bilang kamu mengalami rumah tangga yang sedang berantakan. Tapi saya mau bilang, kebenarannya bilang kuasa kebangkitan Yesus ada di dalam kamu. Amin. Itu kebenaran. Fakta boleh bilang kamu sedang mengalami apapun juga, sakit penyakit, ya itu faktanya. Tetapi kebenarannya bilang kuasa Yesus ada di dalamku. Amin. Itu dia. Ketika kau mengalami kelemahan, tepuk dadamu, hai jiwaku bangkitlah. Kuasa Yesus ada di dalamku. Apapun masalahmu, sakit penyakit yang kau hadapi, kehidupan rumah tangga yang mungkin kacau, yang orang bilang gak mungkin lagi dibenarkan, yang gak mungkin lagi diperbaiki rumah tanggamu, saya mau katakan, kuasa kebangkitan Yesus bisa menghadapi itu semua. Amin. Itu kebenaran. Fakta memang betul bilang begitu. Ya tapi Ko Rudi cuma bisa bilang ngomongnya doang Ko Rudi mah. Tapi saya ini lemah Ko Rudi, saya gak bisa apa-apa. Saya sering menghadapi kelemahan. Saya mau kasih tahu, saudara memang gak bisa. Yang bilang saudara bisa siapa? Tapi Roh Kudus bisa kan? Amin. Itu sebabnya Yesus kirim penolong yang lain, kirim penghibur, kirim penolong, yaitu Roh Kudus. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita gak akan pernah bisa. Itu sebabnya dia kirim penolong buat kita. Nah, apa yang saudara nggak bisa, Roh Kudus bisa, saudara. Apa yang nggak mungkin menurut saudara? Makanya Markus bilang ini, nggak ada yang percaya, nggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi bukan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan lagi. Ya, bagi Tuhan nggak mustahil. Tetapi Markus bilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yes. Itu dia. Ya. Nah, poin yang kedua kita masuk, kapan kita memadamkan roh? Poin yang kedua, kapan kita memadamkan roh? Kita memadamkan roh saat kita mendukakan Roh Kudus. Ini dia. Kadang kita lupa bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar roh penghibur, sebagai roh pelengkap, roh atau pelengkap kerohanian, atau sebagai roh yang cuma bisa ikut-ikutin kita. Enggak. Roh Kudus itu adalah pribadi yang punya perasaan, saudara. Roh Kudus itu pribadi yang bisa berduka. Loh, Roh Kudus bisa berduka Ko Rudi? Bisa. Loh, berarti Roh Kudus baper dong. Katanya dia roh Allah, kok baperan? Dia bukan baper, saudara. Roh Kudus gak baper. Roh Kudus gak akan pernah mau bersaing dengan kedagingan kita.
Dia akan mengalah. Nah, mengalahnya Roh Kudus, kalahnya kita. Itu yang jadi masalah. Mengalahnya Roh Kudus bukan menangnya kita. Mengalahnya Roh Kudus, kalahnya kita. Dia nggak akan pernah mau bersaing dengan kehendak kita ketika kita lebih mengedepankan, memilih untuk menggunakan kehendak bebas kita dengan kehendak kita. Roh Kudus akan mengalah. Roh Kudus adalah pribadi yang lemah lembut. Nah, kadang kita lupa dia bukan sebagai pelengkap rohani saja. Nah, pertanyaannya begini. Kembali saya peringatkan bahwa tadi peringatannya janganlah padamkan roh. Nah, sekarang kita buka Efesus 4 ayat 30. Paulus memperingatkan ini kembali. Efesus 4 ayat yang ke-30. Tadi peringatan dari poin yang pertama adalah jangan padamkan roh. Dan sekarang Paulus juga memperingatkan kita. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Paulus memperingatkan kita jangan dukakan Roh Kudus, Pak Bu. Tapi seringkali kita nggak sadar ketika kita menjalani hidup ini. Seringkali hidup kita tuh seenaknya. Kita menjalani kehidupan seperti nggak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, padahal dia hadir bukan sebagai karena iseng-iseng. Dia hadir dalam diri kita bukan sekedar transit buat kita. Dia hadir karena mengasihi kita dan untuk menolong kita, Pak Bu. Itu peran Roh Kudus. Kalau kita betul-betul mempercayainya, yuk mari belajar untuk menghargai perasaannya. Jangan dukakan Roh Kudus. Mungkin saudara bertanya, hal apa yang bisa membuat Roh Kudus berduka, Ko Rudi? Bagaimana saya bisa berdukakan Roh Kudus? Jawabannya ada di ayat 31. Yuk kita buka ayat 31. Jawabannya ini, saudara. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Dapat kita simpulkan berarti dari ayat ini, Pak Bu. Berarti ketika kita melakukan yang tercatat dalam ayat 31 ini, itu berarti kita sedang mendukakan Roh Kudus. Setuju ya? Setuju ya? Karena ayatnya masih nyambung 30-31. Ya? Nah, kalau saudara memang sedang mengalami atau maupun ya mengalami hal-hal yang tercatat di dalam ayat 31 ini, yuk jangan simpan. Jangan simpan hal ini. Jangan pertahankan. Yuk mari lepasin, karena ini bukan saja membuat diri kita sendiri yang menjadi sengsara, Pak Bu, tapi ini juga menjadikan Roh Kudus berduka. Nah, ketika saudara mendukakan Roh Kudus, berarti saudara sedang memadamkan roh. Ketika saudara sedang memadamkan roh, maka saudara tidak akan pernah bisa mengalami kemaksimalan dari kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Itu masalahnya. Saya diingatkan dengan satu ayat yang luar biasa. Matius 11 ayat 29. Ayat ini mungkin sudah menjadi hafalan dan orang Kristen sering dengar khotbah ini, ya. Sudah tidak aneh lagi. Matius 11 ayat yang 29. Pikulah kuk. Saudara paham kuk ya? Ngerti semua kuk ya? Ada yang nggak tahu kuk? Kuk itu kayu seperti huruf M yang dipasangkan kepada dua lembu. Lembu satu dan lembu kedua. Ya. Pikulah kuk yang kupasangkan dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat ini sesungguhnya sedang mengkomunikasikan kepada saudara dan saya begini, bahwa sewaktu kita menjalani kehidupan, sebetulnya kita tuh nggak pernah sendiri. Kita selalu bersama-sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah lembu pertama, dia lembu senior. Kita adalah lembu kedua, lembu junior. Kita selalu berjalan bersama-sama, kita nggak pernah sendiri. Dalam hal menanggung beban apapun dalam hidup kita, kita nggak pernah sendiri, Pak Bu. Yang selama ini kita mungkin putus asa, kita tawar hati, kita merasa sendiri, kita merasa ditinggalkan dengan yang lain. Gak ada yang peduli. Saya mau bilang, Roh Kudus gak tinggalin kamu. Dia ada, dia selalu berjalan bersama-sama. Ya, kapanpun Roh Kudus selalu hadir dalam hidup kita. Mungkin saudara merasakan bahwa, tapi gak mungkin kalau ya, sekalipun saudara gak merasakannya, sekalipun saudara belum mempercayainya, tapi saya mau katakan bahwa saudara, Roh Kudus tetap ada. Mau merinding, mau enggak, Roh Kudus tetap ada. Tanda Roh Kudus hadir bukan merinding.
Lihat dari kehidupannya. Ya, mau ini mau enggak, Roh Kudus tetap ada. Dia selalu ada dalam hidup kita. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Nah, ketika dua lembu dipasangkanku untuk menarik bajak, maka lembu yang senior ini akan mengajar lembu yang junior. Lembu yang senior Roh Kudus, lembu junior saudara dan saya. Nah, ketika lembu junior itu berontak, sebetulnya pemberontakannya itu bukan hanya melukai dirinya sendiri, tetapi juga melukai lembu yang di sampingnya lembu senior, yaitu Roh Kudus. Nah, sesungguhnya pemberontakan kita itu bukan juga melukai Roh Kudus. Pemberontakan kita itu atau ketidaktaatan kita bukan sekedar melukakan Roh Kudus, tapi juga melukai diri kita sendiri juga. Yuk, mari belajar untuk menjaga perasaannya, belajar untuk menghormati kehadirannya. Ya, karena ketika saudara sungguh-sungguh menghormati kehadirannya, mempercayai kemampuannya, maka saudara akan mengalami manfaat dari kemaksimalan kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Amin. Nah, pagi ini saya berdoa buat saudara semua, sehingga kita bukan orang-orang yang mendukakan Roh Kudus. Amin. Saya berdoa semoga kita bukan orang-orang yang mendukakan Roh Kudus. Yuk, mari belajar menghargai kehadiran Roh Kudus, jaga perasaannya, karena dia adalah pribadi yang lemah lembut. Ya, dia itu sungguh powerful, saudara. Dia luar biasa, dan kuasa kebangkitan Yesus itu ya ada di dalam kita. Roh Kudus powerful, bukan power window. Saudara harus ingat itu. Kalau power window dipencet naik, dia naik, pencet turun, dia turun. Nah, Roh Kudus gak kayak gitu. Kadang naik, kadang turun, up and down. Enggak. Ya, kalau power window yang macet, Roh Kudus ngegantung di tengah-tengah. Gitu ya, semangat enggak. Gitu. Enggak semangat enggak. Roh Kudus tetap ada, dia powerful. Nah, untuk bisa menikmati kepowerfulannya, yuk mari belajar bersama-sama. Jangan mendukakan Roh Kudus. Ya. Kita menghargai kehadirannya, juga menjaga perasaannya yang sangat lemah lembut. Saya masuk dalam kesimpulan khotbah saya, itu bagian kita adalah membangun kepekaan untuk mengenali kerinduan yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Nah, dan meresponi tuntunan Roh Kudus di dalam tindakan ketaatan. Nah, Roh Kudus itu seperti mesin penggerak, Pak Bu, motor atau dinamo. Roh Kudus itu dalam kekristenan itu seperti mesin penggerak. Nah, Pak, saya paham betul tentang mesin. Di pabrik, Pak, ya, kalau mesin induknya mati, yang lain jalan nggak, Pak? Mati kan? Nah, Roh Kudus itu seperti itu di dalam kekristenan sejati. Ketika mesin induknya mati, kesananya mati, saudara. Padam. Itu sebabnya dia dibilang dunamis, dinamo atau dinamit, yang memiliki daya ledak yang luar biasa. Nah, itu sebabnya Paulus memperingatkan sama kita, janganlah padamkan roh. Nah, ketika saudara memadamkan roh, maka semua yang digerakkan oleh mesin itu berhenti. Itu yang jadi masalahnya. Ya, tidak ada power, tidak ada kuasa. Disitulah pada akhirnya kita tidak bisa mengalami atau mengakses manfaat dari kemaksimalan otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yuk, mari kita mau belajar terus untuk tidak memadamkan roh, terus kobarkan apinya. Jangan lagi ada keraguan-raguan dalam hidup kita. Ya, percayai kemampuannya yang luar biasa. Hargai kehadirannya dengan tidak mendukakan Roh Kudus. Pegang teguh itu. Saudara dengar baik ini. Khotbah ini jangan sekedar teori ya. Saya punya kerinduan di tempat ini. Jangan sekedar teori. Yuk praktekin. Ayo mari praktekin. Sekarang yang dibutuhkan jemaat bukan tentang jago kutip-kutip ayat bagus dalam berkhotbah, jago teologi, enggak. Yang dibutuhkan jemaat sekarang praktek. Bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya punya kerinduan bahwa ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita. Ketika mau mengalami sakit, penyakit, mengalami permasalahan, yuk praktekin. Otoritas dan kuasa ada padaku. Itu dia. Ya, kenapa? Karena kita sudah hidup di dalam kasih karunia, Pak Bu. Kita udah gak lagi terikat dengan namanya kutuk dosa, dengan namanya kutuk Taurat. Ya, Taurat itu sebagai pembimbing kita untuk menuju ke dalam perjanjian baru. Makanya saya selalu bilang gini, Taurat dan kasih karunia. Ya, nggak diversuskan. Kalau Taurat dan sebagai pembimbing sudah selesai. Sekarang kita hidup dalam kasih karunia, dalam tindakan ketaatan kita, karena kita percaya itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Yuk, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian,
fitnah, mari kita buang semuanya. Amin. Dari antara kita, demikian gini, kejahatan yang pernah kita lakukan, udah, gak apa-apa, bertobat. Tuhan ampuni kok. Ya, Tuhan gak pernah buang kita kok. Dia selalu sayang kita. Amen. Yuk Tuhan ampuni, yuk mari bertobat. Sehingga gini kita bisa merasakan manfaat serta kemaksimalan dari otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Ya. Saya undang memulai musik untuk maju ke depan. Khotbah tidak kita panjangkan. Semoga ini bisa menjadi berkat buat saudara semua. Dan saudara pulang membawa ini. Yuk mari praktekin dalam kehidupan kita. Dalam keluarga kita, siapapun. Ketika ada keluarga yang memiliki sakit penyakit, yuk praktekin. Doakan dia. Sehingga orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui engkau. Orang akan melihat Yesus melalui kita. Ya, Yesus nggak kelihatan. Dia nggak bisa kita lihat sekarang. Yesus hanya bisa lihat melalui kita. Nah, kita ini adalah sahabat-sahabat Kristus. Agama mengajarkan kita bekerja untuk Tuhan. Tetapi kekristenan mengajarkan kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Itu dia. Yuk sekarang kita mau bekerja bersama dengan Tuhan. Kita mau aplikasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus luar biasa, saudara. Di hari kemerdekaan ini kita masih merayakan hari kemerdekaan. Yuk, kita udah gak lagi terikat dengan belenggu apapun juga. Amin. Apapun yang mengikat kita, belenggu apapun yang mengikat kita mau patahkan dalam nama Yesus. Hanya satu nama itu yang dahsyat. Amin. Saudara harus punya keyakinan bahwa nama itu bisa menggetarkan jiwamu, saudara. Saudara harus punya keyakinan bahwa nama Yesus bisa mengalahkan segalanya. Itu kebenaran. Itu profetik. Nama Yesus bukan sekedar jargon yang bisa kita pajang di media sosial. Nama Yesus adalah nama yang bisa menggetarkan semuanya. Amin. 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 Allah Roh Kudus. Yuk, mari kita mengambil waktu. Kita memuji Tuhan yang luar biasa. Allah Roh Kudus. Kita mau koreksi diri kita masing-masing. Yuk, kita mau evaluasi kehidupan kita. Apa yang sudah pernah kita lakukan? Yuk, hilangkan itu semua. Lupakan. Buang semua. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengalami kemaksimalan akan kuasa dan otoritas Tuhan. Amin. Amin. Penuhi kami. Kau selalu dalam hidupku.
Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang terlimpahkan kepada kami. Kami percaya kuasa dan otoritas itu sudah ada dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami mau menggunakan itu dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya punya Tuhan yang luar biasa. Ada Roh Kudus di dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus gak pernah tinggalin kami. Roh Kudus selalu ada dalam hidup kami. Apapun yang sedang kami alami saat ini, apapun yang sedang kami rasakan saat ini, kami percaya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya pulang dengan membawa kelegaan. Kami percaya pulang dengan membawa kemerdekaan. Kami percaya rumah tangga kami dipulihkan. Kami percaya sakit penyakit kami disembuhkan dalam nama Yesus. Segala apapun yang merintangi kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segala rintangan kami. Kuasa Tuhan lebih dahsyat dari segala apapun juga. Kami akan pegang teguh itu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa nama Yesus nama yang besar. Amin. Engkau bukan saja menyelamatkan kami dari neraka ke surga Tuhan. Kami percaya, tetapi Engkau juga menjamah kami, melindungi kami, menyelamatkan kami di dalam dunia ini. Dan Kau juga sedang memberikan hal-hal yang baik untuk kami semua. Kami percaya itu Tuhan, kami pegang teguh itu Tuhan. Apa yang sudah Kau firmankan, apa yang sudah Kau janjikan, kami percaya itu semua akan terjadi dalam hidup kami. Amin. Amin. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami percaya Kau telah berbicara melalui mulut hamba-Mu ini Tuhan. Kami rindu firman-Mu akan bisa teraplikasi dalam kehidupan kami. Kami rindu firman-Mu bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu firman-Mu adalah firman yang hidup. Karena kami percaya Tuhan, firman dengan roh akan menjadi hidup Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih buat segala kebaikan yang telah melimpahkan. Buat keluarga kami Kau baik. Buat usaha kami Kau baik. Untuk kesehatan kami Kau baik. Untuk anak-anak kami Kau baik. Kami percaya kami dalam perlindungan payung otoritas itu. Kami akan tetap tinggal di bawah otoritas Tuhan. Karena kami percaya di saat kami tinggal di bawah otoritas Tuhan, kami akan mengalami kemaksimalan dari itu semua. Terima kasih banyak Bapak. Sungguh luar biasa. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi kami yakin dan percaya kasih-Mu gak pernah selesai Tuhan. Kuasa-Mu gak pernah selesai. Kau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Materaikan ini di dalam nama Yesus. Amin. Sehingga boleh menerak di dalam hidup kami. Amin. Boleh menjadi kerangka berpikir kami yang baru. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadilah sesuai dengan iman. Dalam nama Yesus. Terima kasih banyak. Mari yang diberkati Tuhan dan percaya sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Luar biasa firman Tuhan.